Oke, hari ini kita akan bahas tentang latihan soal-soal penilaian akhir tahun atau PAT. Di sini kita dimulai dari kelas 8, bagian pertama. Soal yang pertama itu adalah suku ketujuh suatu barisan aritmatika adalah 13 dengan suku pertama adalah 1. Bedanya adalah, untuk menjawab soal ini pertama kita tuliskan dulu apa informasi yang terdapat pada soal. Misalkan di sini ada suku ketujuh, berarti dapat kita tuliskan U7 sama dengan 13 karena suku ketujuh itu adalah 13. Selanjutnya adalah suku pertama adalah 1 atau A sama dengan 1. Untuk mencari beda, kita ingatkan lagi rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikalikan B. Selanjutnya di sini kita ketahui U7, suku ke-7 berarti kita ganti N-nya dengan 7 sehingga menjadi U7 sama dengan A-nya adalah 1 tambah dalam kurung 7 kurang 1 dikalikan B. U7 adalah 13 sama dengan 1 tambah 7 kurang 1 6 dikalikan B adalah 6B. 13 dikurang 1 sama dengan 6B, kita pindah ruaskan, lalu 12 sama dengan 6B. Selanjutnya dapat kita ketahui nilai B yaitu B sama dengan 12/6 atau B sama dengan 2. Berarti beda dari suku barisan aritmetika yang dimaksud adalah 2. Soal selanjutnya adalah diketahui suku kedua suatu barisan aritmatika adalah 5 dan suku kelima adalah 14. Tentukan suku ketujuh. Kita tuliskan lagi informasinya di mana U2 sama dengan 5 dan U5 adalah 14. Lalu kita akan mencari U7. Bagaimana kita mencari suku ketujuh? Kita uraikan dulu U2 sama dengan 5 ke dalam bentuk rumus barisan aritmatika. Berarti U2 sama dengan A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena kan rumusnya N kurang 1 dikalikan B. N-nya 2 kurang 1 sama dengan 1 dikalikan B, B. Untuk yang U5 berarti A tambah 4B. Dari mana 4B? Seperti yang tadi N kurang 1 di mana N-nya itu adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4 dikalikan B menjadi 4B. Nah, ketika sudah terbentuk persamaan seperti yang ada di atas, selanjutnya kita akan mengeliminasi. Kita tuliskan A tambah 4B sama dengan 14 di mana 14 adalah U5. Lalu selanjutnya kita tuliskan kembali A ditambah B itu sama dengan 5. Nah, dari mana angka 5 ini? Kita tahu bahwa di soal disebutkan bahwa U2 sama dengan 5. Berarti kita ganti U2 dengan 5 sama seperti yang U5 sama dengan 14. Lalu kita eliminasi, A-nya kita coret menjadi habis, 4B kurang B adalah 3B, 14 kurangi 5 adalah 9. Sehingga didapat B sama dengan 9/3 atau 9 dibagi 3 dan B sama dengan 3. Untuk mencari nilai A atau nilai suku pertama, kita lakukan substitusi. Misalkan di sini kita pilih A tambah B sama dengan 5. A ditambah 3 sama dengan 5 karena B sama dengan 3. A sama dengan 5 dikurang 3, A sama dengan 2. Berarti didapat A adalah 2 dan B adalah 3. Lalu di sini kita akan mudah untuk mencari suku ketujuh. Kita tuliskan lagi rumus barisan aritmetika di mana A tambah N kurang 1 dikalikan B. Lalu suku pertamanya adalah 2 tambah 7 kurang 1 dikalikan bedanya 3. 2 ditambah 7 kurang 1 adalah 6 dikalikan dengan 3. Berarti 2 ditambah 18 sehingga penjumlahannya adalah 20. Berarti suku ketujuh adalah 20. Nanti untuk PAT hampir mirip seperti inilah ya. Untuk soal selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sebuah diagram koordinat kartesius. Nah, di sini dia diminta untuk menentukan titik koordinat dari Q dan S. Nah, untuk titik Q, pertama, cara kita mencari suatu koordinat kartesius titiknya itu adalah rumusnya X, Y, di mana pertama kita utamakan dulu sumbu X baru sumbu Y. Nah, kita lihat titik Q ini ada di sumbu X sebelah mana.
Kita tarik garis lurus. Nah, ini intervalnya satu kotak satu angka ya, berarti negatif 5. Lalu kita cari di sumbu Y, ini kita lihat juga bahwa satu kotak adalah satu interval sehingga didapat untuk titik koordinat Q adalah negatif 5,5. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita cara mencari titik koordinat S. Nah, pertama kita cari dulu ada di sebelah mana titik dari huruf S. Lalu sama seperti cara mencari titik koordinat Q, kita utamakan dulu bagian X-nya, sumbu X-nya, baru nanti kita fokus di sumbu Y-nya. Nah, di sini mungkin nanti pada saat PAT soal-soalnya hampir mirip ya. Jadi untuk koordinat Kartesius tidak jauh dari contoh-contoh yang sudah diberikan di video ini. Nah, di sini X-nya itu adalah 3 interval ya, berarti untuk titik koordinat X-nya adalah 3, lalu Y-nya itu adalah, kita lihat dia sampai di titik negatif 2, berarti titik koordinat S adalah 3, min 2. Soal selanjutnya adalah, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 12x kurang 3. Nilai dari f0 adalah, kita tahu bahwa di sini suatu rumus fungsinya adalah 12x min 3. Lalu kita akan mencari nilai f0. Berarti x yang dimasukkan dalam fungsi itu sama dengan 0. Kita masukkan saja 0-nya menjadi 12 kali 0 kurang 3. 0 kurang 3 atau negatif 3. Sehingga didapat nilai dari f0 sama dengan negatif 3. Untuk soal selanjutnya adalah, diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan negatif 2x tambah 7 dan fungsi fk sama dengan 17. Nilai k adalah, nah kalau ini sebaliknya, kalau tadi kita mencari berapa nilai f0, kalau sekarang berapa nilai fungsi suatu k jika hasilnya 17. Kita tuliskan lagi fungsi rumus yang sudah diketahui di soal, di mana fungsi f(x) sama dengan negatif 2x tambah 7. Selanjutnya kita tuliskan fk sama dengan 17. Nah, atau karena X ini menggantikan K, berarti kita dapat ubah rumus di atas menjadi negatif 2K tambah 7. Lalu karena kita tahu bahwa FK sama dengan 17, kita tulis 17 sama dengan negatif 2K tambah 7. Selanjutnya adalah kita substitusikan kedua ruas sehingga 17 dikurang 7 sama dengan negatif 2K. Didapat hasil dari pengurangan adalah 10 sama dengan negatif 2K. Di sini kita dapat substitusikan kembali kedua ruas, di mana 10 dibagi negatif 2 sama dengan K atau negatif 5 sama dengan K. Berarti nilai dari K adalah negatif 5. Untuk soal selanjutnya itu adalah persamaan garis yang melalui titik 0,1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 1/2x kurang 2 adalah, jika kita berbicara tentang suatu persamaan garis, maka dia akan memiliki rumus Y sama dengan mx tambah b. Nah, di sini untuk mencari persamaan tersebut awalnya adalah kita cari dulu gradien dari persamaan yang diketahui di soal. Nah, karena kita tahu bahwa rumus persamaan garis itu Y sama dengan mx plus b, di mana m itu adalah suatu gradien. Kalau kita lihat dari soal, yang jadi koefisien dari X adalah 1/2 sehingga M-nya itu adalah 1/2. Tapi karena di sini tegak lurus sehingga kita baru mengetahui M1 atau gradien 1. Ingat bahwa syarat tegak lurus suatu garis itu adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Lalu bagaimana nanti jika memiliki syarat yang berbeda, misalkan sejajar? Nah, maka syaratnya pun juga nanti akan berbeda, bukan lagi M1 kali M2 sama dengan negatif 1, tapi syaratnya adalah M1 sama dengan M2, berarti tidak mengubah dari gradien awal. Nah, selanjutnya kita masukkan M1 sama dengan setengah, lalu kita pindah ruaskan sehingga 1 kali M2 adalah M2, lalu negatif 1 dikalikan 2 adalah negatif 2, sehingga didapat gradien yang akan kita pakai adalah negatif 2. Kita tuliskan lagi titiknya 0,1 dan gradiennya sama dengan negatif 2. Kita masukkan kepada rumus Y kurang Y1 sama dengan M2 dikalikan dengan X kurang X1. Nah, di sini yang menjadi X1 adalah 0 dan Y1 adalah 1. Kita masukkan lagi Y kurang 1 sama dengan negatif 2 dikalikan X kurang 0.
Selanjutnya itu adalah Y kurang 1 sama dengan negatif 2 dikalikan X adalah negatif 2X. Lalu negatif 2 dikalikan negatif 0 itu 0 alias habis, jadi tidak usah ditulis. Kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan sehingga didapat Y sama dengan negatif 2X tambah 1 atau 2X ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi bebas kalian mau pakai fungsi eksplisit atau fungsi implisit. Bentuk akhirnya dalam persamaan garis itu bebas ya. Yang penting kedua jawaban ini benar. Untuk soal selanjutnya itu adalah gradien garis yang melalui titik 1,5 dan 6,9 adalah, nah ini rumusnya kita pakai yang M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Lalu di sini mana saja yang menjadi X1 dan Y1. Berarti 1 adalah X1, 5Y1, 6X2, 9Y2. Lalu kita masukkan saja 9 kurang 5 itu adalah 4, 6 kurang 1 adalah 5. Berarti jawabannya gradien dari garis yang melalui titik tersebut adalah 4/5. Untuk soal selanjutnya adalah diketahui Y sama dengan X tambah 3 dan Y sama dengan 5X kurang 4. Nilai X yang memenuhi kedua sistem persamaan tersebut adalah, nah di sini kita tuliskan Y sama dengan X tambah 3, lalu kita substitusikan saja langsung ke persamaan selanjutnya yaitu Y sama dengan 5X kurang 4. Berarti kita tuliskan lagi Y sama dengan 5X kurang 4, lalu kita ganti Y di sini dengan X tambah 3. Sehingga didapat X tambah 3 sama dengan 5X kurang 4. Lalu kita kelompokkan mana yang bervariabel dan mana yang konstanta sehingga didapat 3 tambah 4 sama dengan 5X kurang X. 7 sama dengan 4X dan didapat bahwa X adalah 7/4. Berarti nilai X yang memenuhi kedua sistem persamaan tersebut adalah 7/4. Untuk soal selanjutnya ini masih sistem persamaan yang sama, hanya ini bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Edi membeli 2 buah buku dan 3 buah pensil seharga Rp12.000. Sedangkan Budi membeli 3 buah buku dan 1 buah pensil seharga Rp11.000. Berapa harga setiap buku dan setiap pensil? Nah di sini mungkin ada kesalahan soal tapi tidak apa-apa, kita akan kerjakan saja seperti biasa. Maksudnya ada hal yang beberapa seperti kurang nyata ya. Kita coba saja misalkan di sini kita misalkan harga buku itu adalah X, lalu harga pensil itu akan kita misalkan Y. Satuannya ya yang dimaksud di sini. Selanjutnya kita tuliskan pembelian Edi dalam pemodelan matematika. Didapat 2X tambah 3Y atau 2 buku tambah 3 pensil sama dengan 12.000. Lalu pembelian Budi dalam pemodelan matematika adalah 3 buah buku tambah 1 buah pensil. Berarti 3X tambah Y sama dengan 11.000. Nah yang kita lakukan di sini untuk mencari masing-masing nilai X dan Y adalah eliminasi. Kita samakan dulu nih setiap variabel. Di sini kita pilih yang Y, variabel Y. Berarti untuk yang persamaan pertama kita kalikan 1, untuk persamaan yang kedua kita kalikan 3. Sehingga untuk yang persamaan pertama ya didapat 2X tambah 3Y sama dengan 12.000 tetap karena dikalikan 1. Untuk persamaan kedua menjadi 9X tambah 3Y sama dengan 33.000. Di sini 3Y-nya habis pada operasi pengurangan, lalu 2X kurang 9X adalah negatif 7Y dan 12.000 dikurangi 33.000 adalah negatif 21.000 atau didapat Y sama dengan negatif 21.000 per negatif 7, Y sama dengan 3.000. Berarti kita tahu bahwa harga 1 buah pensilnya adalah Rp3.000. Selanjutnya untuk mencari nilai harga buku, satuannya itu kita tinggal substitusi saja. Misalkan persamaan yang dipilih adalah 3X tambah Y sama dengan 11.000. 3X tambah Y-nya adalah 3.000 sama dengan 11.000. 3X sama dengan 11.000 dikurangi 3.000 itu adalah 8.000. Lalu X adalah 8.000 per 3. Nah ini sebenarnya kalau misalkan dibagi hasilnya desimal ya. Karena mungkin di zaman sekarang
bukan jarang lagi, hampir tidak ada harga buku yang, mungkin desimalnya masih berdesimal gitu harga uangnya. Nah, di sini letak kesalahan, soalnya, tapi untuk secara sistematis matematikanya sudah benar. Nah, sekian bagian pertama, kita akan bertemu di bagian kedua. Sampai nanti, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.